Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Chenmo? Itu kamu kan? Tuan, Sedang apa kamu di sini? Apa rumahmu juga di sekitar sini? di sekitar sini. Sudah lama tidak bertemu ya? Wah, bukankah ini si jenius Chenmo? Ada apa ini? Sedang mencoba hidup susah ya? Wan kamu juga di sini? Ada apa dengan kalian berdua? Ini cuma tidak sengaja bertemu teman lama. Hidupmu malang sekali. Harusnya bilang dari tadi. Perusahaanku butuh penjaga pintu. Aku akan pesankan satu posisi untukmu. Tidak perlu. Aduh, untung saja dulu tidak bersamanya, kan? Kalau tidak, sekarang? Pasti sedang bersamanya, memulung sampah di sini. Aduh, Lina, hormatilah orang sedikit. Jangan memaksakan diri. Katakan padaku jika butuh sesuatu. Aku ini sangat menghargai teman lama. Sudah selesai memungutnya. Aku pergi dulu. Hei, Chenmo. Berikan nomor teleponmu. Nanti. Nomorku tidak ganti. Datanglah lebih awal ke reuni sekolah Sabtu depan, biar teman-teman semua bisa melihatmu. Aduh, orang seperti dia mana mungkin berani datang? Jangan sampai dia mengotori karpet hotel. Hei, kalian berdua sudah keterlaluan. Wan biar ku antar pulang. Mobil ini baru saja aku beli. Sangat nyaman saat diduduki. Tidak usah, rumahku dekat. Aduh, lihatlah gayanya yang sombong itu. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Jangan lupa, dia juga membawa anak yang merepotkan. Semakin dia seperti itu, semakin besar keinginanku untuk mendapatkannya. Dan untuk si Chenmo itu, tunggulah di reuni hari Sabtu nanti. Biarkan dia melihat pertunjukan yang menarik. Baiklah, ayo pergi. Chenmo? Apakah kamu sedang menungguku? Hanya kebetulan lewat. Oh. Terima kasih ya. Soal Zhang Lei dan yang lainnya yang membicarakan reuni kelas, kamu, Apa kamu akan pergi? aku tidak terlalu ingin pergi. Tidak ada yang membantuku menjaga anak. Lagi pula, Harus pergi dong. Aku sudah berjanji pada teman-teman yang lain. Benar, kami bahkan sudah datang menjemputmu. Tidak seru kalau kamu tidak datang. Biar ibuku yang membantu menjaga anakmu. Lagi pula Chenmo, kamu sudah setuju untuk pergi kan? Teman-teman semua sedang menunggu kalian. Kalau kamu pergi, aku juga akan pergi. tapi, aku, Aduh, sudah diputuskan ya? Chenmo juga ikut? Tapi Chenmo, kamu harus ganti pakaianmu itu. Di mobil Zhang Lei pasti ada baju ganti. Pinjam saja satu set darinya. Boleh saja. Kebetulan di bagasiku ada baju ganti yang sudah pernah dipakai. Meski agak mahal, tapi aku tidak keberatan meminjamkannya padamu. Tidak usah. Aku sudah terbiasa memakai baju ini. Hei, Chenmo, sekarang kamu bisnis apa sampai bisa kaya? Memungut botol begini? Apakah itu hobi sampinganmu? Mungkin dia itu seorang aktivis lingkungan. aduh, kalian berdua, berhentilah bicara seperti itu. Wan, nanti naik mobilku saja ya. Ini mobil yang baru kubeli. Tipe tertinggi, setirnya saja dari kulit sapi asli. Rasanya saat duduk jauh lebih nyaman daripada naik bus. Benar itu, Wan. Zhang Lei sekarang sudah sangat sukses. Kalau saja dulu kamu memilih bersamanya, kamu tidak akan sampai bekerja di minimarket kecil yang payah ini. Hei, aku mencari uang dengan tanganku sendiri. Itu tidak memalukan. Chenmo, nanti setelah sampai di hotel, kamu harus ikut dari dekat. Jangan sampai tersesat. Tempat itu sepertinya kamu belum pernah ke sana. Hotel-hotel itu sangat mewah sekali. Hari ini aku yang traktir. Kamu bisa pesan apa saja sesukamu. Pesan apapun yang ingin kamu makan. Buatian ya, aku pernah ke sana. Pernah ke sana? Mungkin hanya dalam mimpimu. Hotel itu sistemnya pakai keanggotaan. Tanpa kartu anggota, masuk ke pintunya pun tidak bisa. Aduh, sudah. Jangan bicara lagi, teman-teman sudah tidak sabar menunggu. Ayo cepat pergi.
Chen Mo kamu. Hei, nanti setelah sampai di hotel, taulah diri jangan duduk di sebelah Wan Wan. Atas dasar apa? Hei. Yo, Teman lama sudah datang. ya? Presiden Zhang sudah datang. Ya. Wah, dia bahkan membawa rombongan wanita cantik. Tentu saja kami datang bersama Ini siapa ya? tidak kenal lagi. Ini si jenius kelas kita, Chen Mo. Chen Mo sekarang bekerja di bidang lingkungan, dia berurusan dengan tempat sampah. Lina, Sudah lama tidak bertemu, teman-teman. Ayo, kita semua teman lama, duduk. Ayo, silakan duduk. Duduk di sini saja. Di sini sangat tenang, cocok untukmu. Duduklah di sini. Paling sini. tidak usah. Aku duduk di sini saja. Baiklah, duduklah. Duduk. Zhang Lei, ini terlalu jelas, kan? Salah sendiri Chen Mo dulu begitu sombong, sekarang dia terpuruk. Mau salahkan siapa? Ayo, mari bersulang untuk masa muda kita. Aduh, lihat ingatanku ini. Pelayan, beri tuan ini segelas air putih. Tidak perlu. Biar aku yang tuangkan untukmu. Hei, Wan Wan, biarkan Chen Mo menuang sendiri. Chen Mo, ku dengar sekarang kamu hidup dari mengumpulkan botol bekas. Mau bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaanku? Perusahaanmu? Benar. Penghasilan tahunannya mencapai 10 juta dolar. Orang sepertimu membiayai 10 atau 8 orang bukan masalah. Begitukah? Sejujurnya, teman lama, kamu memulung barang rongsokan sepanjang hari, memangnya bisa menghasilkan berapa banyak? 20? 50? Kurasa, bekerja selama 8 tahun tanpa makan dan minum, baru cukup untuk membeli baju yang kamu pakai itu. Sudah. Untuk apa membicarakan hal ini? Aku hanya perhatian padanya. Begini saja, kamu kumpulkan botol-botol di meja ini, aku akan memberimu 200 dolar lagi, cukup untuk biaya memulungmu selama beberapa hari. Zhang Lei, kamu keterlaluan. Tidak apa-apa. Latur tahun 2015, harga pasarnya sekitar 8.000 dolar. Wah, ternyata kamu cukup paham juga. Muton tahun 2013, harga pasarnya sekitar 12.000 dolar. Presiden Zhang, perjamuan makan ini sungguh menghabiskan banyak biaya. Hemha, Chen Mo, bagaimana kamu tahu semua ini? Memulung botol juga harus paham perkembangan pasar. Sok tahu sekali, pasti cuma asal tebak saja. hahaha. Aku hampir saja tertipu olehmu, karena kamu merasa sangat ahli. Ayo lihat botol ini, coba jelaskan padaku. Screaming Eagle tahun 2018, Amerika Serikat Lembah Napa, harga pasarnya sekitar 20.000 dolar. Tapi, Lanjutkan. semua anggur ini palsu. Hah? Anggur asli tidak pernah menggunakan botol jenis ini. Omong kosong. Biaya pengemasan lokal tidak lebih dari 100 dolar. Chen Mo, kamu. Aku belajar sedikit saat bekerja dulu. Chen Mo, dasar pemulung. Kamu memfitnahku. Sudahlah. Mungkin Presiden Zhang juga tertipu. Aku ke kamar mandi sebentar. Kurang ajar sekali. Benar-benar. Aku akan melihatnya. Duh, jangan pergi, biarkan saja mereka meributkannya. Chen Mo, tunggu aku. Kenapa kamu keluar? Maaf. Aku seharusnya tidak membiarkanmu datang ke sini. Lalu Zhang Lei dia? Hei, ini bukan urusanmu. Kenapa kamu sangat mengerti tentang anggur merah? Apa itu aneh? Tidak juga sih. Aku hanya merasa, kamu masih sama seperti saat sekolah dulu. Kamu tahu segalanya. Chen Mo, berhenti di sana. Apa yang mau kamu lakukan? Zhang Lei. Pergi sana. Chen Mo, dasar kamu pemulung. Beraninya kamu membuatku sangat malu. Lepaskan tanganmu. Aku tidak mau melepaskannya. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu menderita di kota ini. Aku tidak percaya. Apa kamu sudah gila? Acara reuni ini. Aku beritahu ya. Aku pasti akan mendapatkan Suan. Orang miskin sepertimu sama sekali tidak pantas untuknya. Pantas atau tidaknya, itu bukan kamu yang menentukan. Hahaha. Baiklah, oke. Kita lihat saja nanti. Nanti saat kembali ke ruangan, di depan semua orang, aku akan menyatakan cinta pada Suan. Kita lihat bagaimana orang miskin sepertimu mengakhirinya. Kamu?
Chen Mo, bagaimana kalau kita pergi saja? Kalau pergi sekarang, itu malah menguntungkannya. Tapi dia, Kamu mengkhawatirkanku? aku hanya tidak ingin membiarkanmu merasa terhina lagi. Hinaan begini tidak ada apa-apanya. Apa ini? Pesan pekerjaan dari asisten. Asisten? Bukannya kamu? Sebagai pemulung, aku juga perlu menghubungi pembeli barang rongsokan. Ah? Ayo, mari kita kembali. Oh, Sudah kembali? Aku kira ada orang yang ketakutan, lalu melarikan diri. Hahaha. Tadi itu hanya salah paham. Aku akan minum segelas sebagai permohonan maaf. Ngomong-ngomong, dulu di kelas kita, hanya Chen Mo dan Suan yang nilainya paling bagus. Benar sekali. Mereka berdua, bahkan setiap hari bersama belajar di perpustakaan. Itu semua sudah berlalu. Karena hari ini semuanya ada di sini. Ada satu hal penting yang ingin aku umumkan. Wan, Zhang Lei, apa yang kamu lakukan? Wan, sejak SMA sampai sekarang, aku selalu menyukaimu. Aku tidak peduli kamu punya seorang putri. Menikahlah denganku. Ya ampun, romantis sekali. Terimalah dia. Nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Zhang Lei, jangan begini. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku jauh lebih baik daripada seorang pemulung, kan? Aku bisa memberikanmu dan Nian kehidupan yang terbaik. Jangan menghina orang lain. Aku serius. Dia sudah bilang tidak mau. Apa urusanmu? Tanyalah. Chen Mo, dia adalah pacarku. Kami sudah lama menjalin hubungan. Suan, apa kamu sudah gila? Hanya untuk membuat Zhang Lei kesal. Kamu tidak perlu melakukan ini, kan? Aku serius dengan ucapanku, dia benar-benar pacarku. Sekarang kamu sudah tahu. Baik. Laura. Bagus sekali. Suwan, kamu akan menyesal. Maafkan aku ya, tadi aku terlalu impulsif. Tidak perlu minta maaf. Aku juga bertanggung jawab atas situasi ini. Tanggung jawab apa? Jika saat itu aku membawamu pergi, maka hal seperti hari ini tidak akan terjadi. Duh, Zhang Lei itu orangnya. Kali ini dia seharusnya sudah berhenti berharap. Belum tentu. Apa maksudmu? Melihat sifatnya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau dia mencarimu untuk membuat masalah? Jangan khawatirkan aku. Tapi kamu sekarang. Seorang pemulung, Bukan begitu maksudku. aku tahu. Begini, kamu mau pulang kemana? Bagaimana kalau aku antar saja? Tidak perlu. Aku yang akan mengantarmu. Tapi di mana kamu tinggal? Bagaimana kalau Zhang Lei bertanya? Kamu takut rahasia kita terbongkar? Meskipun hari ini dia percaya, tapi nanti dia pasti akan menyelidikinya. Kalau begitu, teruskan saja sandiwaranya. Apa? Sebelum dia benar-benar menyerah, aku bisa terus berpura-pura menjadi pacarmu. Tidak. Mana bisa begitu? Itu akan sangat merepotkanmu. Mana boleh begitu? Tidak merepotkan kok. Lagi pula aku juga tidak punya tempat tinggal tetap sekarang. Hah? Kamu tinggal di mana? Kadang di bawah jembatan, kadang di taman. Mana bisa begitu? Begini saja, lebih baik kamu ke rumahku saja, dan tidur di ruang tamuku. Itu tidak sopan. Tidak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada tidur di bawah jembatan, kan? Anggap saja ini balasan karena sudah menolongku hari ini. Kamu tidak takut mengundang bahaya ke rumah? Hahaha, mengundang bahaya? Kalau kamu memang jahat, tadi kamu tidak akan menolongku. Mama, Nian. Dia ini adalah paman Chenmu. Dia akhir-akhir ini akan tinggal di ruang tamu rumah kita. kenapa Ma? Sini. Karena rumah paman sedang direnovasi. Seperti sekolah kami yang sedang direnovasi. Benar? Seperti itu. Maaf ya kamu harus tidur di sofa. Kamar mandinya di sebelah sana. Pemanas airnya. Nyalakan sebentar, dan air panas akan keluar. Terima kasih. Tubuh Paman, tidak ada bau tidak sedap. Nian, tidak boleh tidak sopan seperti itu. Karena paman setiap hari mandi di pemandian umum.
Kalau begitu aku bawa Nian tidur dulu, dan kamu bisa bersih-bersih sekarang. Baiklah. Ya, ayo, Nian. Nian sudah tidur. Anu, kamu benar-benar tidak keberatan tidur di sofa? Bukankah ini jauh lebih nyaman daripada di bawah jembatan? Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Tanyakan saja. Hanya saja, aku tidak mengerti. Kenapa kamu harus menjalani hidup seperti ini? Dengan kemampuanmu, kamu jelas bisa. Bisa apa? Bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Lihat dirimu, kamu sangat kompeten. Mengerti soal anggur, bahasa Inggrismu juga bagus. Aku melihat semuanya di hotel tadi, Setiap orang punya pilihannya masing-masing. tapi... Ada suara di pintu, sudah selarut ini. Siapa yang datang? Pasti Zhang Lei. Zhang Lei datang? Ya ampun, kalau begitu, cepatlah bersembunyi di kamar tidur. Tidak perlu. Karena kita harus bersandiwara, kita harus melakukannya dengan meyakinkan. Kenapa kamu ada di sini? Ini rumah pacarku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Di mana Suwan? Aku ingin menemuinya. Zhang Lei, apa yang kamu lakukan? Ini sudah larut malam. Dia belum pernah tinggal di sini. Iya, dia memang tinggal di sini. Mana barang-barangnya? Aku ingin melihat barang-barangnya. Silakan saja. Mana barangnya? Mana baju gantinya? Ini. Hanya ini? Cuma beberapa helai baju usang? Cukup. Wan. Dia ini orang yang kamu sewa untuk pura-pura saja kan? Kami benar-benar sedang berpacaran. Aku tidak percaya. Kamu pasti menyuruhnya tidur di sofa. Aku mau melihat kalian tidur. Zhang Lei, kamu keterlaluan. Ini rumahku. Beraninya kamu merangkulnya? Kami mau bersih-bersih diri dulu. Hei, Kami mau bersih-bersih. Apa kamu masih ingin terus melihat? baik. Kalian hebat, aku tidak akan menyerah begitu saja. Duh, apakah Zhang Lei akan datang lagi besok? Kemungkinan besar iya. Lalu bagaimana? Karena kita sudah berakting, mari kita lakukan sampai akhir. Tapi pekerjaanmu? Bukankah di siang hari kamu masih harus memulung botol? Iya. Begini saja, anggap saja ini rumahmu sendiri. Kamu bisa tinggal di sini setiap malam. Apa aku tidak mengganggumu? Yah, itu lebih baik daripada ketahuan oleh Zhang Lei. Baiklah. Mama, apakah Paman Chenmo? Sebenarnya, itu pacarmu bukan sih? Kenapa kamu bertanya begitu? Karena kalian berdua tidak pernah berpegangan tangan. Hah? Selamat pagi. Pagi? Tadi Nian? Ada apa? Kalian berdua harus berpegangan tangan. Maaf ya, dia bicara sembarangan. Maklum namanya juga anak kecil. Begitukah? Begini maksudnya. Nah, begini baru benar. Apa itu paman jahat yang kemarin? Tidak apa-apa, biar aku yang tangani. Pagi, aku datang membawakan sarapan untuk kalian. Bagaimana tidurmu semalam? Sangat baik. Kalian, Paman dan Mama sudah berpegangan tangan. Wan, nanti aku antar kamu berangkat kerja ya. Tidak usah, aku saja yang antar. Bagaimana caramu mengantarnya? Apa kamu mau mengantarnya pakai karung belanja? Cukup jalan kaki. Kebetulan aku bisa menemaninya sampai ke supermarket. Baiklah, kalau begitu aku ikut jalan bersama kalian. Ayo jalan. Wan, malam ini ada acara reuni teman sekolah tahap kedua. Kamu harus datang ya. Aku tidak bisa ikut. Kenapa?
Semua orang sangat menantikan kehadiranmu loh. Tentu saja, kamu juga boleh mengajak pacarmu untuk datang bersama. Kami ada urusan. Urusan apa? Urusan keluarga. Actingmu boleh juga. Aduh sudahlah. Aku sudah sampai tujuan. Kalian berdua pulanglah sekarang. Wan, nanti malam aku jemput kamu ya. Aku yang akan menjemputnya. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil. Aku pergi dulu. Aduh, bagaimana ini? Masalah ini tidak ada habisnya. Malam ini aku memang ada urusan yang harus diselesaikan. Urusan apa? Menemui seorang teman. Apa ada yang perlu kubantu? Tunggu aku sepulang kerja. Aku akan datang menjemputmu. Baiklah. Kamu sudah pulang? Bukannya tadi bilang ada urusan? Ya, sudah selesai. Oh, Malera, Mama, Paman memberikanku tas baru. tas merek ini bukannya cukup mahal ya? Hasil nemu. Nemu apanya? Kelihatan sekali kalau ini masih baru. Tidak, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tas ini, yang barunya saja 3 atau 400 dolar. Hari ini aku mengumpulkan beberapa buku bekas. Kebetulan dapat sedikit untung. Asyik kalau orang lain punya, aku juga punya sekarang. Terima kasih ya. Tapi barang semahal ini, lain kali jangan menghabiskan uang lagi. Tidak apa-apa. Paman, kaki bonekaku lepas. Bisa bantu aku memperbaikinya? Baiklah, akan aku coba. Nah, sudah jadi. Ini pun kamu bisa perbaiki. Kamu hebat sekali. Dulu aku pernah menemukan mainan. Jadi belajar sedikit. Mama, aku suka Paman Chenmo. Nian, cepat cuci tangan sana. Siap-siap untuk makan. Ya, Anak kecil kalau bicara memang asal bicara. Anak kecil memang jujur. Hari ini kamu bilang, ingin bertemu teman yang sangat penting. Siapa itu? Seorang teman lama, kami membicarakan beberapa hal. oh, Apa ini ada hubungannya dengan Zhang Lei? Kenapa bertanya begitu? Waktu kamu pergi tadi sore, dia terus mengirimiku pesan, terus bertanya banyak hal. Aku merasa dia sedang memancing informasi dariku. Apa yang dia katakan? Hanya bertanya, kapan kita mulai bersama? Bagaimana ceritanya kita bisa bersama? Ya, seputar itu saja. Lalu kamu jawab apa? Aku bilang padanya, setelah kita bertemu kembali, semuanya berjalan secara alami saja. Jawaban yang bagus. Aku sudah pulang kerja. Baiklah, sampai jumpa. Tunggu sebentar. Aduh, Zhang Lei. Kenapa kamu datang lagi? Aku sudah menemukan sesuatu yang menarik. Oh ya? Kamu sama sekali bukan pemulung. Kemarin aku menyuruh orang mengikutimu seharian. Pagi hari kamu berada di kafe, menemui seorang pria berjas. Dan sore harinya, pergi ke gedung keuangan. Kafe? Itu adalah bos dari tempat pengumpulan barang bekas. Gedung keuangan? Itu untuk mengumpulkan kertas bekas. Omong kosong. Mana mungkin ada orang yang pergi ke gedung keuangan hanya untuk mengumpulkan kertas bekas? Kualitas kertas di gedung keuangan itu bagus. Semuanya adalah kertas cetak kelas atas. Jadi bisa dijual dengan harga yang bagus. Lalu bagaimana dengan pria ini? Dia turun dari mobil mewah. Coba lihat. Ini kamu, kan? Bukankah ini taksi? Mana mungkin. Aku bilang ya Presiden Zhang, sepertinya kamu harus mulai memakai kacamata. Baiklah. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan menemukan buktinya. Dia terus mengikutimu seperti itu? Apakah itu akan mengaruhimu? Aduh, jika memang tidak bisa, sebaiknya kita akhiri saja perjanjian ini lebih awal. Kamu ingin mengakhiri hubungan ini? Aku hanya tidak ingin menyusahkanmu. Tidak akan. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Apa yang Zhang Lei katakan tadi, apakah itu benar? Menurutmu bagaimana? Ya, aku percaya padamu. Kenapa? Karena menurutku kamu adalah orang yang baik. Orang baik? Ya, meskipun keadaanmu sendiri sedang sulit, tapi kamu selalu membantuku. Begitulah. Ayo pergi. Paman, ayo kita menggambar. Tentu saja. Rumah yang digambar Paman tinggi sekali. Gambar satu lagi ya. Wah, coba aku lihat, apa yang sedang kalian gambar? Chenmo, gambar yang kamu buat ini, apakah ini gedung keuangan internasional?
Aku hanya menggambar asal saja. Lubang berbentuk trapesium di atasnya ini, identik dengan gedung keuangan. Kamu pernah ke sana? Aku pernah melihatnya di televisi. Aduh, Zhang Lei ini tidak ada tenangnya bahkan di akhir pekan. Halo, pihak manajemen properti. Halo? Ibu Su, penghuni lantai bawah mengadu tentang rumah Anda. Kamar mandinya bocor. Hah? Kalau begitu aku akan memeriksanya. Ya ampun. Chen Mo. Cepat bantu aku lihat. Bagaimana ini? Tukang servis bilang, dia baru bisa datang besok pagi. Biar aku lihat. Kamu bisa? Ya ampun, kamu bahkan bisa memperbaiki ini? Dulu aku pernah belajar sedikit saat di lokasi proyek. Benar-benar sudah diperbaiki. Kamu hebat sekali. Hanya masalah kecil. Paman adalah pahlawan super. Mama, besok aku harus menyerahkan bahan untuk kelas kerajinan tangan. Butuh kertas warna dan lem? Tidak apa-apa. Besok pagi Mama akan membelikannya untukmu. Kertas warna seperti apa yang kamu butuhkan? Aku ingin yang berkilauan. Yang itu harganya mahal sekali. Besok pagi, aku akan membawakannya untukmu. Ini, tidak usah repot-repot, kan? Besok biar aku saja yang pergi. Besok kebetulan aku pergi ke tempat barang bekas. Di sana ada kertas pembungkus. Oh, baiklah. Kalau begitu boleh juga. Terima kasih, Paman. Nian, ini kertas warna yang kamu minta. Wah, semuanya adalah warna kesukaan Nian. Ini juga kamu dapatkan dari tempat barang bekas itu? Ini hanya pembungkus dari toko kado. Kualitas kertas ini, sungguh sangat bagus. Di atasnya, bahkan ada motifnya. Kamu tidak suka? Bukan tidak suka, hanya saja aku merasa, ini terlalu kebetulan. Nian, kebetulan sedang butuh, dan kamu, kebetulan memilikinya. Hanya kebetulan saja. Mama, warna ini sangat mirip dengan gaunmu. Memang sangat mirip. Aku harus berangkat kerja sekarang. Hei, tunggu sebentar. Aku sudah membuatkan makan siang untukmu, sudah kutaruh di atas meja, jangan lupa dibawa ya. Baik, terima kasih. Mama, kamu memasak untuk Paman? Bukankah itu sama seperti memasak untuk Papa? Jangan bicara sembarangan, waktunya berangkat sekolah, ayo jalan. Iya. Oh, Hei. Kenapa kamu datang ke sini? mana pacarmu itu? Dia tidak menemanimu berangkat kerja? Dia punya urusannya sendiri? Apa mengumpulkan barang bekas bisa disebut sebagai urusan? Nana, tolong hargai dia sedikit. Wan, aku bicara begini demi kebaikanmu. Zhang Lei bilang padaku kemarin bahwa pacarmu itu sering sekali keluar masuk ke tempat-tempat mewah. Kamu salah lihat kali. Dia ke sana itu untuk mengambil barang bekas. Aduh, ampun deh. Mana ada pengumpul barang bekas yang masuk ke klub mewah untuk mengambil sampah? Bukankah itu hal yang normal? Masih ada yang lebih mengejutkan lagi. Katanya beberapa hari yang lalu, dia mengambil mobil baru di dealer resmi, mobil mewah loh. Apa? Tidak menyangka, kan? Pacar miskinmu ini ternyata sama sekali tidak miskin. Mana mungkin? Dia tidur di sofa rumahku setiap hari? Aduh, memangnya kenapa kalau dia tidur di sofamu? Bisa saja dia hanya pura-pura miskin dan sedang mempermainkanmu. Apa yang bisa dia bohongi dariku? Aku tidak punya uang ataupun kekuasaan? Coba pikirkan, dia hanyalah seorang pemulung. Tapi mana mungkin dia begitu paham soal anggur merah? Lalu jangka sorong mewah, dan kertas warna mewah itu, yang diberikan padamu dalam jumlah banyak. Begini, bagaimana kalau aku bantu mengetesnya? Jangan, urusanku bukan urusanmu. Oh, niat baikku malah disia-siakan. Paman sudah pulang. Hah? Mama sedang sedih hari ini. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya sedikit lelah karena pekerjaan. Chen Mo, mari kita bicara. Hari ini, Lina datang mencariku dan menceritakan beberapa hal padaku. Tentang aku?
Dia bilang dia melihatmu turun dari mobil mewah. Ini pasti ulah Zhang Lei lagi. Dia juga bilang bahwa kamu itu sebenarnya bukanlah seorang pengumpul barang bekas. Apa kamu mempercayainya? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin mendengar kejujuran darimu. Sudah kukatakan, aku hanyalah seorang pengumpul barang bekas. Tapi ada terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang kamu ketahui itu, dan juga sikap serta cara bicaramu itu. Apa pengumpul barang bekas tidak boleh berwawasan? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Kenapa tiba-tiba kamu muncul di kehidupanku? Itu kebetulan. Kebetulan lagi? Chen Mo? Aku bisa menerima kemiskinanmu, tapi aku tidak bisa menerima kebohonganmu. Aku tidak pernah sekalipun membohongimu. Lalu bisakah kamu jelaskan kenapa? Aduh, anak kita pingsan. Cepat, bawa ke rumah sakit. Aduh, kenapa belum keluar juga? Sudah aku bayar di muka. Terima kasih, terima kasih. Tunggu sebentar. Tadi saat membayar biaya obat, kamu menggunakan kartu bank? Iya. Tapi kamu kan pengumpul barang bekas, bagaimana bisa punya kartu bank? Di dalamnya juga ada banyak sekali uang. Ini semua tabunganku. Kalau kamu punya tabungan, kenapa kamu masih menjalani hidup seperti itu? Tinggal di kolong jembatan dan mengumpulkan botol. Itu pilihan pribadi. Anak ini terkena pneumonia akut, perlu dirawat inap untuk observasi. Bagian rawat inap ada di lantai 5. Baik-baik dokter. Apakah kondisi anak saya parah? Karena segera dibawa ke rumah sakit, masalahnya tidak terlalu besar. Baik, terima kasih. Uangnya akan aku kembalikan padamu. Tidak usah terburu-buru. Tidak bisa, uang ini harus aku kembalikan padamu. Tapi apa? Aku tetap ingin berterima kasih padamu, karena bersedia mengeluarkan tabunganmu untuk Nian-Nian. Dia sangat manis. Kamu terlalu baik padanya. Begitu baik hingga membuatku merasa tidak tenang. Mama, mana Paman? Paman sedang membelikanmu makanan, sebentar lagi dia akan kembali. Aku membawakan bubur. Wah, terima kasih. Wah, ini bubur dari Paviliun Xiangman. Bubur di sana sangat mahal. Bukankah anak ini sedang sakit? Dia perlu makan sesuatu yang bergizi. Paman, suapi. Kamu ingin paman yang menyuapi? Sini, biar paman suapi. Bagaimana pemulihan anaknya? Sudah jauh lebih baik. Ayah dan ibu ada di sisinya, sungguh bahagia. Ah, bukan begitu, kami bukan. Paman Chen bahkan lebih baik dari ayah. Hei, ponselmu berbunyi. Apa itu telepon pekerjaan? Tidak apa-apa, aku sudah ambil cuti. Kamu ini, tukang rongsokan saja sampai harus ambil cuti? Iya, karena ada rute tetap. Halo, Lina. Kamu tidak perlu menjenguk Nian-Nian, sungguh tidak perlu. Dia mau datang? Iya, dia datang bersama Zhang Lei. Mereka bersikeras ingin menjenguk Nian-Nian. Biar aku yang urus. Bagaimana caramu mengurusnya? Aku akan pastikan mereka tidak bisa masuk. Apa? Maaf, dilarang masuk ke dalam. Atas dasar apa kami dilarang masuk? Lantai ini sudah disewa, dilarang masuk ke dalam. Siapa yang begitu kaya raya? Ini kan kamar bangsal VIP. Hei, Chenmo. Apa ini semua ulahmu? Di sini butuh ketenangan. Hei, kamu itu cuma pemulung sampah? Bagaimana mungkin bisa menyewa seluruh lantai ini? Aku kenal dengan direktur rumah sakit. Kamu kenal direktur? Kalau begitu, aku juga kenal wali kota. Tolong suruh mereka pergi. Mohon maaf, mohon kalian berdua segera pergi. Hei, Chenmo, tunggu saja. Aku pasti akan menyelidiki siapa kamu sebenarnya. Hei, apa tadi itu Zhang Lei dan yang lainnya? Mereka sudah pergi. Tadi aku dengar mereka bilang, kamu menyewa satu lantai penuh rumah sakit ini? Jangan dengarkan omong kosongnya. Lalu kenapa para satpam itu menurut padamu? Aku pernah membantu direktur mereka sedikit. Bantuan apa? Aku membantu menilai-nilai sebuah barang antik. Benarkah? Kamu tidak percaya padaku? Aku? Hanya saja aku, terkadang merasa sangat bingung. Terkadang saat melihatmu, kamu tampak seperti seorang pemulung, tapi terkadang kamu terlihat seperti Seperti apa? seperti orang yang serba bisa. Ayo pergi.
Ibu, aku ingin Paman Chen mengantarku pulang. Baiklah, kita pulang. Kalau begitu, aku akan mengurus prosedur keluar rumah sakit. Sudah diurus. Kapan itu dilakukan? Tadi pagi, Lalu soal biayanya? sebagian besar sudah ditanggung asuransi kesehatan. Tapi sisanya pasti tetap banyak. Tidak seberapa kok. Tuan Chen, biar saya bantu membawakan barang bawaan Anda. Berikan pada saya. Baik. Dia tadi memanggilmu Tuan Chen? Semua sopir taksi online memang memanggil begitu. Ini benar-benar taksi online? Ini layanan mobil khusus. Kalau begitu biayanya pasti sangat mahal kan? Sedang ada promo diskon. Ayo, kita pulang. Baiklah. Chenmo, kita perlu bicara. Katakan saja. Hal-hal yang terjadi beberapa hari ini, mulai dari kamar VIP hingga jalur prioritas, ditambah lagi mobil khususmu, semua ini memberitahuku bahwa kamu sama sekali bukan pengumpul barang bekas. Apakah itu penting? Tentu saja penting, karena aku peduli padamu. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan. Aku tidak pernah berbohong. Lalu apa kebenarannya? Saat waktunya tiba, kamu akan tahu. Kapan? Saat kamu benar-benar percaya padaku. Aku mempercayaimu, tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Seorang yang dengan mudahnya bisa mengeluarkan biaya pengobatan yang sangat besar, seorang yang bisa membuat pihak rumah sakit memberimu jalur khusus, sekarang di hadapanku malah memakai baju kompang camping untuk mengumpulkan botol. Setiap orang punya masa lalu. Lalu, apa masa lalumu? Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat penting. Siapa orang itu? Seseorang yang aku pikir mencintaiku, tapi ternyata dia hanya mencintai uangku saja. Haha, aku mengerti. Jadi, kamu sedang mengujiku kan? Tidak sepenuhnya begitu. Aku tahu. Kamu ini, bukannya kamu hanya ingin pura-pura miskin, untuk melihat apakah aku akan merendahkanmu? Awalnya memang begitu. Lalu? Sekarang, apa aku sudah lulus ujiannya? Kamu tidak pernah masuk dalam daftar orang yang aku uji. Apa maksudmu? Sejak hari kita bertemu kembali, aku sudah tahu kalau kamu masih tetap orang yang sama. Lalu, kenapa kamu tidak menghentikan sandiwara ini? Karena aku takut. Apa yang kamu takuti? Aku takut. Saat kamu mengetahui semuanya, bagaimana caramu akan memandangku? Hei, apa yang kamu lakukan? Jiang Lei, aku sedang bekerja. Wan, aku sudah menemukannya. Apa yang kamu temukan? Identitas asli Chenmo. Identitas apa? Dia itu penipu profesional yang khusus menipu wanita lajang. Sudah ada banyak korbannya. Tidak mungkin. Dia bukan pemulung, dia itu penipu. Mana buktinya? Aku punya saksi mata. Sampai jumpa di kafe jam 8 malam ini. Aku akan membawamu menemui korbannya. Aku tidak mau pergi. Takut? Kamu takut tahu kebenarannya? Kalau aku hanya percaya pada sosoknya yang kukenal. Kalau begitu, beranikah kamu membiarkanku menghadapinya secara langsung? Bukan begitu? Apa untungnya bagimu melakukan semua ini? Aku hanya ingin kamu tahu sifat aslinya yang sebenarnya. Cih, dasar gila. Hei, kamu. Ibu, Paman Chenmo mengajariku menulis nama. Nama Chenmo ini terdengar sangat indah. Ada apa? Zhang Lei datang menemuiku hari ini. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia sudah menemukan bukti bahwa kamu membohongiku. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu sendiri. Aku bukan pembohong. Lalu siapa kamu sebenarnya? Seseorang yang ingin memulai awal yang baru. Kapan kamu mulai berpura-pura? 3 tahun yang lalu, setelah perusahaan melantai di bursa, aku menyadari bahwa semua orang di sekitarku hanya membohongiku. Jadi aku melepaskan segalanya, ingin menemukan kembali jati diriku yang dulu. Perusahaan melantai di bursa? Jangan-jangan kamu benar-benar? Grup Moyuan, itu memang benar milikku. Jadi semua ini, sama sekali bukan sebuah kebetulan. Biaya pengobatan, kamar VIP, bahkan mobil pribadi itu. Maafkan aku, sudah merahasiakan ini darimu, karena hanya saat bersamamu, aku bisa merasakan kehangatan. Lalu? Apakah permainanmu sudah berakhir? Tuan CEO? Apa kamu sudah berencana untuk kembali? Itu semua tergantung padamu. Wan, kenapa kamu tidak pergi ke kafe? Karena aku percaya padanya. Kamu sudah dicuci otak olehnya. Dasar kamu pembohong. Apa kamu berani mengakui identitasmu? Apa aku pernah menyangkal sesuatu? Lihat dia, bahkan tidak berani menjawabku secara langsung. Zhang Lei, hentikan saja semua ini. Tidak bisa.
Hari ini, aku pasti akan membongkar kedoknya. Lihatlah, ini semua adalah bukti dia keluar masuk tempat mewah, juga data tentang perusahaannya. Aku sudah tahu semua ini. Tahu? Apa yang kamu tahu? Aku tahu. Dia adalah direktur utama grup Moyuan. Aku juga tahu. Kekayaannya melebihi 100 miliar dolar. Aku juga tahu selama 3 tahun ini, dia hanya sedang mencoba menjalani hidup sederhana. Kamu sudah tahu dari lama. Apa gunanya kalau sekarang aku tahu? Ini tidak akan mengubah apapun. Tidak mengubah apapun, tapi dia sudah membohongimu. Dia memberiku hak untuk memilih mengetahui kebenarannya, dan aku memilih untuk memaafkannya. Terima kasih. Kalian benar-benar sudah bersama? Tadi aku bilang begitu, untuk membuat Zhang Lei menyerah. Aku mengerti. Jadi, kamu benar-benar akan pergi, kan? Iya. Pihak Dewan Direksi terus mendesakku. Kalau begitu kudoakan. Semuanya berjalan lancar. Tapi aku menolaknya. Kenapa? Karena di sini lebih membutuhkanku. Di sini? Rumah ini, kamu dan juga Nian-Nian. Tapi, bagaimana dengan perusahaanmu? Perusahaan sekarang menggunakan manajemen modern, tidak perlu duduk di kantor setiap hari lagi. Jadi kamu tidak akan pergi, kan? Kecuali kalau kamu mengusirku. Mana mungkin? Sebelumnya, aku selalu mengira kamu akan pergi. Bodoh. Aku butuh waktu lama untuk menemukanmu. Mana mungkin aku akan pergi begitu saja? Menemukanku? Apa maksudmu? Sebenarnya, aku tidak bertemu denganmu secara kebetulan. Selama 3 tahun ini, aku diam-diam selalu memperhatikanmu. Kenapa? Karena setelah lulus SMA, aku menyesal. Menyesal karena waktu itu tidak punya keberanian untuk mengejarmu. Chenmo, Sekarang aku tidak ingin menyesal lagi. jadi, selama 3 tahun ini, kamu terus mengawasiku? Ya, sampai kamu menikah, lalu bercerai, dan membesarkan Nian-Nian sendirian. Jadi, semua ini sama sekali bukan kebetulan, sama sekali bukan sebuah ketidaksengajaan. Kamulah yang sengaja berpura-pura menjadi pengumpul barang bekas? Hanya untuk mendekatiku? Aku akui awalnya ini memang sudah diatur. Tapi perasaan yang muncul setelah itu semuanya tulus. Tega sekali kamu melakukan ini? Tunggu dulu. Kalau begitu perusahaan mantan suamiku yang tiba-tiba bangkrut, apa itu juga perbuatanmu? Dia tidak pantas untukmu. Dia berselingkuh dan membawa lari aset-asetnya. Ternyata benar itu kamu? Atas dasar apa? Kamu bisa mengendalikan hidupku? Dulu aku hanya ingin melindungimu. Melindungi atau mengendalikan? Chenmo, kamu membuatku merasa merinding. Wan-Wan, Silakan keluar. Sekarang juga, dengarkan penjelasanku dulu. keluar kamu. Kudengar kamu dan Chenmo bertengkar? Karena dia membohongimu? Bukan urusanmu. Aduh, menurutku ya, tidak usah peduli dia membohongimu atau tidak, dia itu kan CEO dari grup Moyuan. Kamu harus ambil kesempatan ini. Aku tidak sepertimu. Kenapa kamu berpura-pura sok suci di sini? Kamu itu hanya seorang ibu tunggal, bisa menemukan sandaran sehebat ini, masa kamu tidak? Aduh, Nana, perasaan itu bukan sebuah transaksi. Aduh, dulu kamu memang menikah demi cinta, tapi apa hasilnya? Setidaknya, aku pernah mencintai dengan tulus. Bukankah sekarang, ada orang yang lebih mencintaimu sudah muncul? Cepat ambil kesempatan ini. Hubungan yang dimulai dengan kebohongan? Aku tidak mau. Ibu Nian-Nian, akhir-akhir ini, Nian-Nian di taman kanak-kanak selalu tampak lesu. Maafkan saya Ibu Guru, sudah merepotkan Anda. Dia terus menanyakan tentang Paman Chenmo, apa kalian sedang bertengkar? Tidak kok. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kupikirkan lagi. Mama, kapan Paman bisa kembali? Paman, mungkin tidak akan kembali lagi. Kenapa? Apa aku membuatnya marah? Bukan begitu? Tapi Paman, dia sangat baik padaku. Dia mengajariku menulis, membelikanku kertas warna, dan menemaniku bermain. Mama tahu. Aku rindu Paman.
Halo Nyonya, apakah Anda sudah membuat janji? Saya mencari Chen Mo. Presiden Chen sedang rapat. Wan. Aku pergi ke toko buku yang sering kita datangi saat SMA dulu. Toko itu masih ada? Pemiliknya bilang, selalu ada orang yang memberikan bantuan secara diam-diam, agar tokonya tidak bangkrut. Aku juga pergi ke atap tempat, kita dulu pernah bersama melihat matahari terbit. Di sana sekarang bisa melihat pemandangan yang jauh lebih indah. Kenapa? Kenapa kamu diam-diam melakukan semua ini? Karena melepaskanmu adalah hal yang paling aku sesali seumur hidupku. Lalu kenapa harus kembali ke sisiku dengan cara membohongiku? Aku takut. Takut jika setelah kamu tahu identitasku yang sebenarnya, kamu akan menjadi seperti orang lain. Tahukah kamu? Aku marah bukan karena kamu kaya tapi berpura-pura miskin, melainkan karena kamu tidak mempercayaiku. Maafkan aku. Sebenarnya, aku juga harus minta maaf. Aku sudah lama menyadari perbedaan pada dirimu, namun, aku malah memilih untuk menghindar. Kalau begitu, bisakah kita memulainya dari awal lagi? Mama, Paman Chen sudah datang. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku melakukannya bukan karena identitasmu, tentu saja, juga bukan karena pengorbananmu, Lalu karena apa? karena sosok dirimu yang pandai memperbaiki pipa air, sosok dirimu yang bermain bersama Nian-Nian, dan juga sosok dirimu yang saat acara reuni teman sekolah membantuku keluar dari masalah. Walaupun hanya seorang pengumpul barang bekas, Walaupun kamu selamanya adalah pengumpul barang bekas. Paman, bisakah Paman jadi ayahku? itu harus tanya mamamu dulu. Kalau begitu tanyakan pada paman, apakah dia bersedia? Suwan, aku tahu aku bukan orang yang paling sempurna, tapi aku akan membuktikan di sisa hidupku bahwa pilihanmu tidak salah. Jadi, bisakah kamu katakan padaku sekarang apa pilihanmu? Aku memilih untuk mempercayai cinta sekali lagi. Kalau begitu sekarang, apakah kita sudah menjadi satu keluarga? Sudah sejak dulu.